Hai, gue Pita. Kalau lu lihat, yes, kali ini gue berdiri. Gue adalah seorang pengejar financial independence retired early. Di channel ini gue berbagi berbagai hal yang gue pelajari selama perjalanan mengejar FIRE gue sejak mulai di tahun 2016. Salah satu yang gue bagikan rutin setiap bulan itu adalah budget bulanan gue yang dibandingkan dengan penghasilan gue. Kali ini udah bulan November dan gue akan membagikan budget November gue berdasarkan penghasilan selama bulan Oktober 2024. Mungkin sebelumnya gue perlu menjelaskan dulu mengenai struktur penghasilan gue. Kalau lu melihat memang secara history penghasilan gue itu dari bulan ke bulan gak sama. Ini karena saat ini gue punya beberapa multiple source of income. Yang terutama dan yang terbesar tentu saja adalah penghasilan gue sebagai seorang karyawan. Selain itu gue juga punya penghasilan dari investasi fixed income. Gue juga menghitung ketika gue take profit dari penjualan investasi gue sebagai income. Selain itu gue juga berusaha mengambil beberapa project sebagai side hustle gue. Jadi kalau lihat kenapa tiap bulan penghasilan gue bervariasi, ya kadang-kadang there are good months and there are some months that could be better. Contohnya ya seperti bulan November ini it's a slow month. Budget gue untuk bulan November 2024 itu adalah cash 10.100.000 dan non cash itu adalah 30.500.000. Jadi totalnya itu adalah 40.600.000. Kalau dilihat, wait a minute, what happened? Kuncinya itu adalah di budget non cash yang ada bagian ETC. Bulan ini adalah bulan dimana gua akan mengambil cuti yang cukup panjang, dan extra cost ini adalah untuk cuti panjang gue ini, dimana gua akan melakukan beberapa ada rencana. Inilah sebabnya kenapa bulan ini non cashnya meningkat lebih tinggi. Sedangkan non biaya hidup gua adalah fix di 6 juta untuk keluarga. Berarti dari mana yang gua mengambilkan budget itu adalah dari budget dana pensiun dan savings investasi. Analisis budget gua untuk bulan ini, gue hanya bisa savings rate 6%, which is hancur. Untuk biaya hidup itu sebesar 82% dan non biaya hidup sebesar 12%. Ini berarti total penghasilan gue memang selama bulan ini adalah sekitar 49 juta, jauh di bawah penghasilan gue di bulan Oktober kemarin, di mana gue menghasilkan hampir 2 kali lipat dari jumlah ini. Kalau lihat bulan ini memang porsi investasi gue sangat kecil karena memang pengeluaran di bulan November lebih besar. Tapi in reality sebenarnya gue tetap berinvestasi seperti biasa kok. Dari mana uangnya? Ya bisa dilihat bulan lalu gue mencatatkan penghasilan yang lebih besar, di mana gue mengalokasikan lebih dari 60% untuk saving dan investment. Dana itu gue taruh dalam bentuk cash, ready cash, yang saat ini tengah gue deploy ketika market Indonesia sedang nyungsep karena dana asing kabur setelah lihat hasil pemilu Amerika Serikat. Strategi investasi gue adalah dollar cost average, jadi gue tidak lamsam semua dana yang gue dapatkan bulan lalu secara sekaligus, tapi gue simpen sebagai amunisi untuk gue masukkan di bulan-bulan tiris ketika market is good, just like now. Ini nggak berusaha time the market, tapi ya ini sebagai bagian dari menjaga disiplin gue tetap berinvestasi in good times and in bad times. Strategi sampai akhir tahun ini tetap berusaha cash flow positif untuk budget gue, jadi memastikan bahwa apapun pengeluaran gue harus lebih kecil dari penghasilan gue, dan rebalancing portfolio dengan menambah jumlah porsi investasi ke fixed income. Kontribusi fixed income gue saat ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena itu gue pun gak heran melihat hasil fixed income gue 3 kali lipat dari sebelumnya. Saat ini target gue adalah agar investasi fixed income ini bisa mencapai sebuah jumlah tertentu tiap bulan dalam 1-2 tahun ke depan. Kita lihat aja nanti apa bisa tercapai. So, ya begitulah potret personal finance gue seorang pengejar FIRE. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!